got so motherfucking design on right now. Bring it down, nigga, clown. I got 3 old thoughts, I'm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Elisastri dengan NPM 022723111104, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Dalam video ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai metode etnografi, salah satu metode penelitian kualitatif yang sangat penting dalam ilmu sosial. Nah, etnografi berfokus pada upaya memahami kehidupan budaya dan interaksi sosial suatu komunitas secara mendalam langsung dari lingkungan mereka sendiri. Melalui observasi, wawancara mendalam, dan keterlibatan langsung, etnografi membantu penelitian menangkap makna-makna sosial dari sudut pandang orang dalam. Seperti apa prinsip, teknik, dan penerapan metode ini? Mari kita simak bersama. Pengertian etnografi. Etnografi adalah metode penelitian kualitatif dalam ilmu sosial yang digunakan untuk memahami kehidupan sosial, budaya, dan kebiasaan suatu kelompok dari sudut pandang mereka sendiri. Tujuannya adalah menggambarkan makna, nilai, norma, dan perilaku masyarakat secara mendalam. Pertama, ada konsep dasar metode etnografi. Metode etnografi menekankan pengamatan langsung di lapangan melalui observasi partisipatif, di mana peneliti ikut serta dalam kehidupan sehari-hari komunitas. Fokus utamanya adalah memahami realitas dari perspektif orang dalam. Meskipun analisis dari sudut pandang luar juga digunakan, penelitian ini bersifat reflektif dan dilakukan secara terus-menerus untuk menangkap makna simbolik dari kehidupan sosial yang diamati. Yang kedua, ada teknik pengumpulan data etnografi. Nah, teknik utama dalam etnografi meliputi observasi partisipatif. Peneliti ikut dalam aktivitas harian komunitas, wawancara mendalam, percakapan terbuka untuk menggali pandangan dan nilai, catatan lapangan atau dokumentasi harian selama proses penelitian, dokumentasi visual dan artefak, penggunaan foto, video, dan benda budaya. Ada juga studi dokumen dan arsip, melengkapi data melalui catatan sejarah dan dokumen lokal. Yang ketiga, ada analisis dan penyajian temuan. Nah, analisis dilakukan secara tematik, reflektif, dan berkelanjutan selama proses penelitian. Hasil disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan kehidupan komunitas secara rinci, lengkap dengan kutipan dialog dan konteks budaya. Peneliti juga menyertakan interaksi pribadi dari sudut pandang emik dan etik, serta mendukung deskripsi dengan media visual atau artefak untuk memperkuat pemahaman pembaca. Bagian 4, ada pentingnya memahami budaya. Memahami budaya sangat penting karena membantu membangun toleransi, menghargai perbedaan, dan menciptakan komunikasi yang efektif di tengah masyarakat yang beragam. Dengan memahami budaya orang lain, kita bisa menghindari kesalahpahaman, mempererat hubungan sosial, serta memperkaya wawasan dan cara pandang kita terhadap dunia. Dalam konteks globalisasi, pemahaman budaya juga mendukung kerjasama internasional baik dalam pendidikan, bisnis, maupun diplomasi. Selain itu, memahami budaya sendiri juga memperkuat identitas dan rasa tanggung dan rasa bangga terhadap warisan leluhur. 5, ada interaksi sosial yang mendalam. Nah, interaksi sosial yang mendalam adalah bentuk hubungan antar individu atau kelompok yang ditandai dengan komunikasi yang intens, saling pengertian, serta adanya keterlibatan emosional dan nilai-nilai bersama. Dalam interaksi ini, individu tidak hanya bertukar informasi secara permukaan, tetapi juga membangun kepercayaan, empati, dan ikatan yang kuat. Interaksi sosial yang mendalam penting dalam pembentukan komunitas yang solid, memperkuat relasi antar personal, serta menciptakan kerjasama yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya ada sejarah dan perkembangan etnografi. Nah, awal mula etnografi.
Nah, etnografi muncul dari tradisi antropologi, sosial, dan budaya pada akhir abad ke-19. Tokoh-tokoh seperti Franz Boas di Amerika Serikat dan Bronislaw Malinowski di Inggris menjadi pelopor metode observasi partisipatif, di mana peneliti tinggal dalam komunitas yang diteliti untuk memahami kehidupan mereka secara langsung. Etnografi awal banyak digunakan oleh antropolog barat untuk meneliti masyarakat non-barat, seringkali dengan latar belakang kolonial. Nah, pendekatan ini menekankan deskripsi mendalam tentang adat istiadat, struktur sosial, dan sistem kepercayaan suatu kelompok. Nah, yang kedua ada perkembangan abad ke-20. Nah, pada pertengahan abad ke-20, etnografi berkembang menjadi lebih reflektif dan interpretatif. Clifford Geertz memperkenalkan pendekatan text description yang menekankan pentingnya makna simbolik dan interpretasi budaya dari sudut pandang masyarakat itu sendiri. Selain itu, peneliti mulai menyadari peran subjektivitas dan posisi sosial mereka dalam proses penelitian. Nah, etnografi juga mulai diterapkan pada masyarakat industri dan perkotaan, tidak hanya pada komunitas tradisional. Ketiga, ada metode interdisipliner. Memasuki akhir abad ke-20 hingga abad ke-21, etnografi menjadi pendekatan interdisipliner yang digunakan dalam sosiologi, pendidikan, ilmu komunikasi, kesehatan, hingga bisnis. Muncul bentuk-bentuk baru seperti etnografi digital, meneliti komunitas daring, etnografi visual, menggunakan foto atau video, dan autoetnografi, refleksi diri peneliti sebagai bagian dari data. Pendekatan ini menunjukkan bahwa etnografi terus berevolusi seiring perubahan sosial, teknologi, dan kebutuhan akademik lintas disiplin. Ada prinsip dasar metode etnografi. Nah, pertama ada empati. Empati dalam etnografi berarti kemampuan peneliti untuk memahami cara berpikir, merasa, dan bertindak dari sudut pandang orang yang diteliti. Tujuannya bukan untuk menilai, tetapi untuk menghargai makna budaya yang dimiliki oleh komunitas tersebut. Peneliti berusaha masuk ke dalam dunia partisipan agar dapat menangkap makna yang tidak selalu terlihat secara eksplisit. Dengan empati, peneliti dapat menyajikan gambaran yang lebih utuh dan manusiawi tentang kehidupan sosial suatu kelompok. Yang kedua ada partisipasi. Nah, partisipasi adalah prinsip penting dalam etnografi karena peneliti tidak hanya mengamati dari luar, tetapi juga terlibat langsung dalam aktivitas keseharian komunitas. Melalui observasi partisipatif, peneliti mampu memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual. Tingkat partisipasi biasa bervariasi, dari sekedar mengamati hingga ikut bekerja, makan, atau tinggal bersama partisipan, tergantung pada tujuan dan etika penelitian. Nah, yang ketiga ada refleksivitas. Refleksivitas adalah kesadaran peneliti akan pengaruh dirinya terhadap proses dan hasil penelitian. Ini mencakup latar belakang, nilai identitas, dan posisi sosial peneliti yang bisa memengaruhi cara ia melihat dan menafsirkan data. Dengan refleksivitas, peneliti secara kritis menilai bagaimana interaksi dengan partisipan dan interpretasi terhadap data bentuk sehingga hasil penelitian menjadi lebih transparan dan jujur secara akademik. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data metode etnografi. Nah, pertama ada observasi dan pencatatan. Observasi adalah teknik utama dalam etnografi, di mana peneliti mengamati langsung perilaku, interaksi sosial, serta aktivitas keseharian komunitas yang diteliti. Observasi ini sering disertai pencatatan lapangan yang rinci dan deskriptif, mencakup apa yang dilihat, didengar, bahkan dirasakan peneliti. Observasi bisa bersifat pasif atau aktif. Teknik ini memungkinkan peneliti memahami konteks sosial dan makna budaya dari dalam. Yang kedua ada wawancara mendalam. Nah, wawancara mendalam dilakukan untuk menggali cerita, pengalaman, pandangan, dan nilai-nilai dari individu dalam komunitas. Wawancara ini bersifat terbuka dan fleksibel dengan pertanyaan yang berkembang seiring proses interaksi.
Tujuannya bukan hanya memperoleh informasi, tetapi juga menangkap cara partisipan memaknai realitas sosialnya. Hubungan yang dibangun dalam etnografi membuat wawancara ini bersifat natural dan informal, seringkali berlangsung dalam suasana santai dan akrab. Ketiga, ada pengumpulan dokumen dan artefak. Selain observasi dan wawancara, etnografi juga mengumpulkan dokumen dan artefak yang berkaitan dengan kehidupan komunitas, seperti foto, surat, peraturan lokal, pakaian adat, alat kerja, atau simbol-simbol budaya lainnya. Dokumen dan artefak ini memberikan dimensi tambahan terhadap data yang dikumpulkan dan membantu memahami makna simbolik serta nilai-nilai budaya yang tidak selalu terungkap secara verbal. Ini juga berguna untuk mendukung analisis kontekstual dan triangulasi data. Nah, selanjutnya ada observasi partisipatif. Observasi partisipatif adalah teknik dalam metode etnografi di mana peneliti tidak hanya mengamati tetapi juga ikut serta dalam kehidupan sehari-hari subjek yang diteliti. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang praktik sosial budaya dan nilai-nilai yang dianut kelompok tersebut. Berikut penjelasan dari poin-poin penting. Nah, poin pentingnya di sini ada interaksi langsung dan subjek peneliti terlibat langsung dalam kehidupan komunitas atau kelompok yang diteliti. Mereka berinteraksi dengan subjek secara aktif, berbicara, bekerja, atau bahkan tinggal bersama mereka, sehingga menciptakan hubungan yang akrab dan memungkinkan pengumpulan data yang lebih autentik. Kedua, ada pengamatan perilaku sosial. Nah, peneliti mencatat bagaimana subjek perilaku dalam konteks sosial alami, misalnya bagaimana mereka berkomunikasi, bekerja sama, menyelesaikan konflik, atau melakukan ritual. Perilaku ini diamati dalam lingkungan sebenarnya, bukan diatur dalam eksperimen buatan. Yang ketiga, ada contoh praktis. Misalnya, dalam peneliti disebut desa nelayan, peneliti ikut melaut bersama nelayan, membantu membersihkan ikan, atau partisipasi dalam upacara adat. Dari situ peneliti bisa memahami pola kerja, nilai-nilai kebersamaan, atau kepercayaan spiritual masyarakat tersebut. Yang ada juga wawancara mendalam. Nah, wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data dalam peneliti kualitatif, terutama etnografi yang dilakukan secara tatap muka dan bersifat terbuka, fleksibel, serta menggali informasi secara mendalam dari subjek. Nah, berikut ini penjelasan studi kasus penelitian etnografi. Salah satu studi kasus penelitian etnografi yang menarik adalah pengamatan terhadap kehidupan sosial di sebuah sekolah dasar terpencil di pedalaman Halmahera. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana interaksi sosial antara guru, siswa, dan masyarakat sekitar terbentuk dalam kondisi keterbatasan fasilitas pendidikan. Nah, peneliti tinggal selama beberapa bulan di desa tersebut, melakukan observasi partisipatif dalam kegiatan belajar mengajar, mengikuti upacara adat, dan terlibat dalam aktivitas sehari-hari bersama warga. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai gotong royong, rasa hormat kepada guru, dan integrasi budaya lokal ke dalam kurikulum menjadi faktor penting dalam mendukung keberlangsungan pendidikan. Studi ini mengungkapkan bagaimana sekolah tidak hanya menjadi pusat pendidikan formal, tetapi juga berfungsi sebagai ruang sosial dan budaya bagi komunitas. Contoh lain dapat dilihat pada studi etnografi mengenai praktik toleransi beragama di sebuah kampung multikultural di Ambon, di mana masyarakat Muslim dan Kristen hidup berdampingan. Peneliti mendokumentasikan bagaimana warga saling membantu dalam perayaan keagamaan masing-masing, seperti saat Lebaran maupun Natal. Dalam wawancara mendalam, warga menekankan pentingnya saling menghargai dan menjaga tradisi keluarga lintas agama. Studi ini menunjukkan bahwa kehidupan bersama yang harmonis tidak hanya dibangun melalui kebijakan pemerintah, tetapi melalui praktik sosial yang terus dipelihara dari generasi ke generasi. Dari seluruh rangkaian pembahasan, saya dapat menyimpulkan bahwa etnografi bukan sekedar metode penelitian, melainkan cara
menyelami realitas sosial dan budaya dari dalam dengan mengandalkan observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta pengumpulan dokumen dan artefak. Peneliti etnografi mampu merekam kehidupan sehari-hari sebuah komunitas secara holistik dan kontekstual. Nah, keunikan etnografi terletak pada prinsip-prinsip utamanya, empati, partisipasi, dan refleksivitas. Peneliti tidak hanya mengamati, tetapi ikut mengalami kehidupan sosial subjeknya, hingga akhirnya mampu menyajikan thick description, narasi yang kaya makna dan nuansa. Selain itu, analisis etnografi bersifat induktif dan reflektif dengan tujuan menggali makna terdalam dari tindakan, ucapan, dan simbol budaya. Peneliti tidak membawa teori dari luar, melainkan memberikan realitas di lapangan membentuk pemahaman mereka. Tidak hanya pada komunitas adat ataupun pedesaan, etnografi juga terus berkembang di era modern, digunakan dalam riset pendidikan, dunia digital, seni, bahkan pasar tradisional. Ini menunjukkan bahwa etnografi adalah metode yang lentur dan adaptif yang terus relevan dalam berbagai konteks sosial. Melalui etnografi, kita belajar untuk melihat manusia dengan lebih manusiawi, memahami sebelum menilai, mendengarkan sebelum menyimpulkan, dan mengalami sebelum menjelaskan. Demikian penjelasan mengenai metode etnografi, sebuah pendekatan yang tidak hanya membantu kita memahami budaya, tetapi juga mengajarkan pentingnya empati, keterlibatan, dan refleksi dalam melihat kehidupan sosial. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten-konten edukatif lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.